Terimalah salam Buddhis dari saya, Namo Sayang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Josnya Agrifina dengan NPM 2041010 dari kelas 1 BUMN. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai perbuatan baik dan perbuatan buruk. Yang pertama, saya akan membahas mengenai contoh perbuatan baik. Contoh perbuatan baik yang pertama adalah bersikap jujur dalam keadaan apapun. Yang kedua, berdana. Yang ketiga, berbakti kepada orang tua. Yang keempat, sering menolong. Yang kelima, mendengarkan dhamma. Dan yang keenam adalah menyayangi makhluk hidup. Manfaat bersikap jujur adalah: yang pertama, mudah mendapatkan kepercayaan orang lain. Yang kedua, mudah menemukan kebahagiaan hidup. Yang ketiga, lebih percaya diri. Dan yang terakhir adalah terhindar dari hal-hal yang merugikan. Kemudian manfaat berdana adalah dapat menjauhi kesyirikan dan mendapatkan penghormatan orang lain. Yang kedua, memperoleh kemurnian pikiran, ucapan, dan perbuatan. Yang ketiga, batin dan jasmani memperoleh konsentrasi yang mengembirakan, tiada kacau dan galau. Yang keempat, akan mendapatkan wujud dan tubuh yang rupawan. Yang kelima, kemana saja tidak akan lapar dan kehausan. Yang keenam, akan dilahirkan di keluarga kaya yang memiliki segala perabotan, bersinar dan bersih. Kemudian manfaat mempraktikkan sila yang pertama adalah mendapatkan kekayaan yang berlimpah melalui usaha yang giat. Yang kedua, reputasi baiknya tersebar luas. Yang ketiga, penuh percaya diri. Yang keempat, meninggal dengan tenang. Dan yang terakhir adalah setelah meninggal dunia, dia akan terlahir di alam yang bahagia, yaitu alam surga. Sekarang saya akan membahas mengenai perbuatan buruk. Contoh dari perbuatan buruk yang pertama adalah membunuh, mencuri, berbuat asusila, berbohong, dan mabuk-mabukan. Akibat dari membunuh adalah yang pertama, memiliki tubuh dan wajah yang jelek, kemudian dibenci dan dimusuhi, berusia pendek, berbadan lemah, dan berpenyakitan. Kemudian akan terlahir kembali dalam keadaan cacat. Akibat dari mencuri adalah menderita kelaparan, sering ditipu, dilahirkan kembali dalam keadaan kemiskinan, sering mengalami kerugian, tidak mendapatkan yang diinginkan. Kemudian akibat dari perbuatan asusila adalah terlahir sebagai waria, mempunyai kelainan jiwa, kemudian mempunyai banyak musuh, sulit mendapatkan jodoh, dan susah mendapatkan keturunan. Akibat dari sering berbohong adalah yang pertama, mulut berbau busuk. Yang kedua, perkataannya tidak dipercayai oleh orang lain. Yang ketiga, sering bertengkar. Yang keempat, mudah tersinggung oleh ucapan orang lain. Yang kelima, dianggap remeh oleh orang lain. Kemudian akibat sering minum minuman keras, yang pertama, tingkat kesadarannya rendah, tidak mempunyai kecerdasan, tubuh menjadi lemah, terlahir sebagai orang yang terganggu ingatannya, kemudian sulit mencari mata pencaharian. Dengan terlahir sebagai manusia, kita memiliki kesempatan untuk menyaksikan semua jenis kehidupan yang bajik dan tidak bajik. Ketika kita melihat seseorang berbuat baik, kita harus bertanya kepada diri sendiri, apakah kita turut bersuka cita. Ketika melihat orang lain melakukan perbuatan baik, kita dipenuhi dengan rasa hormat dan sukacita. Namun kita tidak boleh hanya bersuka cita saja, tetapi juga harus melibatkan diri dalam perbuatan baik. Jika kita mampu melakukan hal ini, kita akan merasa sangat beruntung telah terlahir sebagai manusia. Ketika kita melihat orang lain melakukan perbuatan baik, kita dengan penuh sukacita memuji mereka dan dengan sukarela bergabung bersama mereka membantu makhluk hidup yang sedang menderita. Ketika kita membantu makhluk yang menderita, kita menjadi sadar bahwa kita lebih beruntung karena kita memiliki lebih dari yang kita butuhkan. Kita memiliki kekuatan untuk membantu orang lain dalam memenuhi kebutuhan mereka dan mengatasi kesulitan mereka. Dengan begitu, maka kebahagiaan yang kita rasakan bukan hanya karena kesukacitaan atas keberuntungan orang lain, melainkan merupakan kesukacitaan dharma yang memenuhi diri kita. Hal ini hanya dapat dilakukan dan dialami di alam manusia saja.